Rian. Aku capek hidup susah begini. Kamu cuma tukang ojek, gak akan pernah bisa bikin aku bahagia. Lebih baik kita cerai. Pernahkah kamu mencintai seseorang sepenuh hati, tapi justru diremehkan hanya karena kamu tak punya harta? Itulah yang dialami oleh seorang pria sederhana bernama Rian. Seorang tukang ojek yang hidupnya jauh dari kata cukup, tapi selalu berjuang demi orang yang ia cintai. Namun, siapa sangka, cinta yang ia jaga dengan setia justru hancur karena kemiskinan. Sebelum kisah ini dimulai, tulis di kolom komentar, dari daerah mana kamu menonton video ini? Apakah dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, atau mungkin dari luar negeri? Dan jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif dan mengharukan seperti ini. Sekarang, mari kita mulai episode 1, Cinta di Tengah Kemiskinan. Rian adalah sosok suami yang sederhana tapi penuh kasih sayang. Setiap hari ia bekerja sebagai tukang ojek, menembus panas dan hujan demi menafkahi istrinya, Sinta. Motor tuanya sudah banyak lecet. Helmnya pun retak di sisi. Tapi semangatnya tidak pernah padam. Bagi Rian, bisa pulang membawa sedikit rezeki sudah cukup untuk membuat hatinya tenang. Namun, sayangnya, tidak demikian bagi Sinta. Wanita itu mulai lelah hidup dalam kesederhanaan. Awalnya ia mencintai Rian karena ketulusan. Tapi semakin hari ia merasa hidupnya tidak seindah yang ia bayangkan. Rasa cinta itu perlahan berubah menjadi rasa malu, terutama saat melihat teman-temannya hidup mewah bersama suami yang mapan. Setiap kali Rian pulang membawa uang pas-pasan, Sinta selalu menyambut dengan wajah kecewa. Bagi Rian, cinta adalah tentang bertahan bersama dalam susah maupun senang. Tapi bagi Sinta, cinta tanpa kenyamanan hanyalah beban. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Rian pulang dalam keadaan basah kuyup karena hujan. Ia tersenyum meski tubuhnya menggigil. Namun begitu sampai di rumah, senyum itu hilang seketika. Sinta marah besar, memprotes karena uang yang ia bawa tak cukup untuk belanja. Rian mencoba menjelaskan dengan lembut bahwa hari itu orderan sepi, tapi Sinta justru menuduhnya malas dan tak punya ambisi. Kata-kata pedas keluar dari mulut wanita yang dulu ia sayangi. "Cukup, Rian. Aku capek hidup susah begini. Kamu cuma tukang ojek, nggak akan pernah bisa bikin aku bahagia." Kata-kata itu menancap dalam hati Rian seperti pisau. Ia diam, tak sanggup menjawab. Air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu, ia hanya bisa duduk di teras, menatap hujan yang turun deras, sambil berdoa dalam hati. "Tuhan, kalau memang aku harus diuji, tolong beri aku kekuatan untuk tetap sabar." Sementara di dalam rumah, Sinta sibuk menatap layar ponselnya. Sebuah pesan masuk dari pria bernama Fahri, seorang pemilik bengkel besar yang diam-diam menaruh hati padanya. Fahri menulis, "Kalau kamu capek hidup susah, aku bisa bahagiain kamu." Dan sejak malam itu, benih perselingkuhan mulai tumbuh di hati Sinta. Hari demi hari, pertengkaran makin sering terjadi. Sinta semakin dingin, sementara Rian semakin berusaha memperbaiki keadaan. Tapi seberapapun kerasnya ia mencoba, tak pernah cukup di mata istrinya. Hingga pada suatu pagi, Rian terbangun dan menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Sinta sudah pergi. Di meja hanya ada sepucuk surat dan cincin kawin mereka yang ia tinggalkan begitu saja. Isi surat itu singkat tapi mematahkan hati. "Rian, aku capek hidup susah. Aku mau pergi. Jangan cari aku." Rian membaca surat itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh, bercampur dengan hujan yang mulai turun di luar jendela. Ia duduk lama di depan meja, menatap foto pernikahan mereka yang kini tak berarti lagi. Dalam hati, ia berkata lirih, "Aku mencintaimu, Sinta, tapi mungkin cintaku tidak cukup buat menahanmu." Sejak hari itu, hidup Rian berubah. Ia tetap bekerja, tapi tanpa semangat. Motor tuanya menjadi satu-satunya saksi perjuangannya yang tak pernah dilihat oleh siapapun. Ia menarik ojek dari pagi sampai malam, tapi bukan lagi demi cinta, melainkan demi bertahan hidup. Namun, di tengah keputusasaan,nya, ia masih menatap langit dan berdoa, "Tuhan, kalau memang aku harus jatuh, tolong beri aku alasan untuk bangkit lagi. Aku yakin, di balik semua ini pasti ada rencana MU." Dan tanpa disadari Rian,
Doa kecil itu akan segera dijawab. Pertemuan tak terduga dengan seseorang akan mengubah hidupnya selamanya. Dari seorang tukang ojek yang diremehkan, menjadi sosok yang disegani dan dikagumi banyak orang. Tapi sebelum semua itu terjadi, Rian harus melewati ujian paling berat dalam hidupnya. Ujian yang akan menuntut bukan hanya kesabaran, tapi juga harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Inilah awal dari kisah perjuangan dan pembalasan yang paling menyentuh. Kisah tentang cinta yang dikhianati, tentang kesetiaan yang disia-siakan, dan tentang bagaimana waktu bisa membalikkan segalanya. Setelah kepergian Sinta, hidup Rian seolah kehilangan arah. Hari-harinya terasa hampa. Rumah kecil yang dulu ramai oleh suara tawa, kini hanya menyisakan keheningan dan bayangan masa lalu. Ia masih menyimpan foto pernikahannya di dinding, bukan karena belum bisa melupakan, tapi karena di sanalah sisa semangatnya bertahan. Setiap pagi, Rian tetap menarik ojek seperti biasa. Ia berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lain, membawa motor tuanya yang sering mogok. Kadang, ia pulang dengan uang pas-pasan, kadang bahkan tidak membawa apa-apa. Namun satu hal yang tak pernah hilang dari dirinya adalah rasa tanggung jawab. Ia tetap berusaha, meski tanpa lagi ada yang menunggunya di rumah. Suatu sore, saat ia berhenti di pinggir jalan untuk berteduh, ia melihat dari jauh sosok yang tak asing. Sinta, istrinya, yang kini sudah menjadi mantan. Wanita itu tampak berjalan bersama seorang pria berpakaian rapi, naik ke dalam mobil mewah. Rian menatap dalam diam. Ada perasaan perih yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Tapi di balik tatapan itu, ia tidak marah, hanya kecewa. Hujan turun perlahan. Rian masih di tempat yang sama, menatap langit sambil berbisik. Kalau memang dia bahagia, aku rela. Asal jangan dia menyesal nanti. Namun kenyataan berkata lain. Hari demi hari, kabar tentang Sinta makin sering terdengar. Orang-orang di kampung mulai berbisik bahwa Sinta kini hidup mewah bersama Fahri, pria pemilik bengkel besar yang dulu sempat dekat dengannya. Beberapa tetangga bahkan terang-terangan menghina Rian. Mereka bilang, Rian terlalu miskin untuk mempertahankan istri cantik. Bagi mereka, cinta tanpa uang hanyalah omong kosong. Rian hanya tersenyum setiap kali mendengar itu. Ia tidak membalas, tidak marah, karena ia tahu waktu akan menjawab semuanya. Ia yakin, tak ada penderitaan yang abadi, selama ia tetap berusaha. Namun, cobaan belum berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, Sinta datang ke rumah kontrakan lamanya bersama Fahri. Kedatangannya bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menuntut perceraian secara resmi. Sinta ingin hubungan mereka benar-benar berakhir di mata hukum. Saat itu, Rian hanya diam menatap surat perceraian yang diletakkan di hadapannya. Tinta hitam di atas kertas putih itu terasa seperti garis akhir dari kisah cintanya yang dulu ia banggakan. Sinta menatapnya dingin, berkata, Rian, tolong tanda tangani saja. Aku sudah punya kehidupan baru. Kamu gak usah ganggu aku lagi. Rian tersenyum pahit, lalu mengambil pena dengan tangan bergetar. Dengan suara lirih ia berkata, Sinta, aku cuma ingin kamu bahagia. Kalau ini jalanmu, aku ikhlaskan. Dan dengan satu tanda tangan, segalanya berakhir. Sinta berdiri, tanpa menatap lagi ke arah Rian. Sementara Fahri menatap sinis, seolah menang di atas penderitaan orang lain. Begitu mobil mereka pergi, Rian terdiam lama. Hujan turun deras, membasahi tubuhnya, tapi ia tidak bergeming. Tangannya mengepal kuat, dan di dalam hatinya tumbuh tekad baru. Baiklah. Kalau dunia memandangku rendah, aku akan buktikan bahwa aku bisa berdiri tanpa belas kasihan siapapun. Sejak hari itu, Rian bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia mulai mengambil order sejak subuh, bahkan kadang sampai larut malam. Tidur hanya sebentar, makan pun seadanya. Tubuhnya lelah, tapi semangatnya tak pernah padam. Ia tidak lagi menarik ojek hanya untuk hidup, tapi untuk membuktikan sesuatu. Bahwa harga diri seorang pria tidak bisa diukur dari uang yang ia punya, melainkan dari bagaimana ia bertahan ketika semua orang meninggalkannya. Namun, dalam kelelahan itu, Tuhan mengirimkan seseorang yang akan menjadi titik balik hidupnya. Suatu malam, ketika ia mengantarkan makanan ke sebuah restoran kecil, ia bertemu seorang wanita parubaya bernama Bu Ratna. Wanita itu terkejut melihat Rian yang tetap sopan dan jujur meski terlihat sangat letih.
Ia membayar pesanan dengan uang lebih, tapi Rian menolak kelebihan itu. Maaf, Bu, saya nggak bisa ambil lebih. Nanti saya malah dosa, katanya dengan tulus. Bu Ratna tersenyum dan berkata, jarang sekali saya lihat anak muda sejujur kamu. Kalau kamu butuh kerja, datanglah ke restoran ini. Saya butuh orang jujur, bukan orang pintar. Rian terdiam sejenak, hatinya bergetar. Ia menatap wanita itu dengan penuh haru, lalu menjawab, terima kasih, Bu. Mungkin ini jawaban atas doa saya selama ini. Dan benar saja, dari pertemuan sederhana itulah, roda kehidupan Rian mulai berputar perlahan. Langkah kecil itu akan menjadi awal dari kebangkitan besar dalam hidupnya. Namun, jalan menuju keberhasilan tidak pernah mudah. Masih banyak luka, hinaan, dan ujian yang harus ia lewati sebelum akhirnya dunia melihat siapa Rian sebenarnya. Karena kadang, Tuhan menenggelamkan kita dulu ke dasar yang paling gelap, sebelum akhirnya mengangkat kita ke tempat paling tinggi. Setelah pertemuan tak terduga dengan Bu Ratna, hidup Rian perlahan mulai menemukan arah. Meski masih penuh luka karena ditinggalkan istrinya, ada secercah cahaya kecil yang tumbuh di hatinya, harapan baru. Ia menyadari, mungkin inilah saatnya berhenti meratapi masa lalu, dan mulai melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Keesokan harinya, Rian datang ke restoran milik Bu Ratna dengan motor tuanya yang hampir mati. Ia mengenakan kemeja sederhana dan celana jeans yang sudah pudar warnanya. Dengan sopan, ia memperkenalkan diri dan mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan. Bu Ratna tersenyum, lalu berkata, saya suka orang yang datang dengan niat baik. Kalau kamu kerja sungguh-sungguh, anggap tempat ini rumah kamu sendiri. Kata-kata itu seperti angin segar yang menghapus sedikit demi sedikit rasa putus asa di hati Rian. Hari pertama bekerja, ia langsung menunjukkan dedikasinya. Meski awalnya hanya ditugaskan sebagai pengantar makanan, Rian tak pernah mengeluh. Ia datang paling pagi dan pulang paling malam, selalu memastikan semua pesanan sampai dengan aman dan tepat waktu. Para karyawan lain sempat memandangnya sebelah mata. Namun perlahan, mereka mulai kagum dengan kejujuran dan kesungguhannya. Jika ada pesanan yang salah, Rian rela menanggung sendiri biayanya. Jika ada pelanggan marah, ia yang pertama meminta maaf. Dan tanpa disadari, restoran kecil itu mulai berkembang pesat sejak kehadirannya. Bu Ratna pun memperhatikan perubahan itu. Ia sering melihat Rian bekerja sampai larut malam, bahkan membantu mencuci piring atau membersihkan meja tanpa disuruh. Suatu malam, saat restoran sudah hampir tutup, Bu Ratna menghampirinya dan berkata pelan, Rian, kamu nggak cuma kerja keras. Kamu juga tulus. Saya jarang sekali lihat anak muda seperti kamu. Teruslah seperti ini, nak. Rezeki nggak akan kemana. Rian menunduk haru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang menghargai perjuangannya. Sejak malam itu, ia berjanji dalam hati, akan membalas kepercayaan Bu Ratna dengan hasil kerja terbaik. Hari berganti minggu. Restoran yang dulu sepi, kini semakin ramai. Banyak pelanggan yang merasa puas, bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena pelayanan yang ramah dan cepat. Rian pun mulai dipercaya untuk mengatur jadwal pengantaran, bahkan mengelola keuangan harian. Dari tukang ojek jalanan, kini ia menjadi tangan kanan Bu Ratna. Namun, di balik kesibukan barunya, luka lama itu belum benar-benar sembuh. Setiap kali melihat pasangan suami istri makan bersama di restoran, hatinya masih terasa perih. Ia teringat Sinta, wanita yang pernah ia cintai sepenuh jiwa. Kadang ia bertanya pada diri sendiri, apa kabarnya sekarang? Bahagiakah dia? Tapi setiap kali pikiran itu datang, Rian menepisnya. Ia tahu, menoleh ke masa lalu hanya akan membuat langkahnya berat. Suatu sore, saat ia sedang mengantarkan pesanan ke rumah pelanggan, hujan turun deras. Ia berhenti di bawah pohon besar untuk berteduh. Dari kejauhan, ia melihat sebuah mobil mewah melintas perlahan. Dan di dalam mobil itu, sekilas ia melihat wajah yang begitu familiar. Sinta. Wanita itu tampak berbeda. Tidak lagi berpenampilan mewah seperti dulu. Raut wajahnya lelah, matanya sayu. Di sebelahnya duduk Fahri, pria yang dulu ia pilih, tapi kini tampak kusut dan muram. Rian terpaku sejenak. Ada rasa campur aduk di hatinya, antara sedih, terkejut, dan iba.
Namun setelah mobil itu berlalu, ia hanya tersenyum kecil dan berkata pelan. Semoga dia baik-baik saja. Aku sudah nggak marah. Aku cuma ingin tenang. Hujan semakin deras, tapi Rian tidak lagi bersembunyi. Ia menatap langit dan membiarkan tubuhnya basah kuyup. Bukan karena ia menyerah, tapi karena ia merasa bebas untuk pertama kalinya. Bebas dari rasa dendam, bebas dari kenangan yang menyakitkan. Setelah hari itu, Rian makin fokus bekerja. Bu Ratna semakin percaya padanya, dan bahkan memperkenalkan Rian kepada anaknya. Laras, seorang wanita muda yang cantik dan sopan. Laras sering datang ke restoran membantu ibunya. Dan di sanalah ia mulai mengenal sosok Rian lebih dekat. Ia melihat ketulusan yang jarang ditemui di zaman sekarang. Pria yang sederhana, tapi penuh tanggung jawab dan kejujuran. Sementara Rian sendiri, meski hatinya mulai terbuka sedikit, ia masih berhati-hati. Ia tidak ingin lagi terluka karena cinta yang salah. Tapi Tuhan selalu punya rencana yang indah di balik kesedihan. Pertemuan antara Rian dan Laras bukanlah kebetulan. Itulah awal dari kisah baru yang perlahan akan mengubah segalanya. Bukan hanya hidup Rian, tapi juga hidup orang-orang di sekitarnya. Karena kadang, ketika kita berhenti menoleh ke masa lalu, disitulah masa depan mulai datang menghampiri. Hari demi hari berlalu dengan cepat. Restoran Bu Ratna kini tak pernah sepi pelanggan. Dari pagi hingga malam, antrean panjang selalu terlihat di depan pintu kaca. Dan di balik semua kesibukan itu, ada sosok yang diam-diam menjadi tulang punggung kesuksesan, Rian. Bu Ratna tahu betul, perkembangan usahanya tak lepas dari tangan dingin Rian. Pria sederhana itu tak hanya bekerja keras, tapi juga jujur dan bisa dipercaya. Ia mengatur jadwal, mengawasi pengantaran, bahkan membantu mencari bahan baku langsung ke pemasok agar harga lebih efisien. Dalam waktu singkat, restoran kecil itu berubah menjadi usaha kuliner yang berkembang pesat. Suatu sore, Bu Ratna memanggil Rian ke ruang belakang. Nada suaranya lembut, tapi penuh makna. Rian, ibu nggak tahu harus bilang apa. Tanpa kamu, mungkin restoran ini nggak akan seramai sekarang. Ibu mau kasih kamu tanggung jawab lebih besar. Mulai minggu depan, kamu jadi manajer operasional. Rian tertegun. Ia tak menyangka, kejujuran dan kerja kerasnya akan dihargai sebesar itu. Matanya berkaca-kaca. Suaranya bergetar saat menjawab. Bu, saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya cuma pengen kerja baik-baik. Saya takut nggak bisa sebagus yang ibu harapkan. Bu Ratna tersenyum lembut. Justru karena kamu nggak sombong. Kamu pantas. Jalani saja dengan hati. Tuhan pasti bantu. Sejak hari itu, tanggung jawab Rian semakin besar. Ia mulai belajar mengelola keuangan, mencatat pengeluaran, bahkan merancang promosi untuk menarik lebih banyak pelanggan. Setiap malam, ia duduk di meja kecil di rumah kontrakannya, menulis ide-ide sederhana di buku catatan lusuh. Ia ingin membuktikan bahwa orang kecil pun bisa punya mimpi besar, asal tidak menyerah. Di sisi lain, Laras, anak Bu Ratna, semakin sering berinteraksi dengan Rian. Mereka kerap berdiskusi tentang ide-ide usaha, atau sekadar berbagi cerita ringan sambil membereskan meja pelanggan. Laras diam-diam kagum dengan ketekunan Rian. Ia pernah berkata pelan, Mas Rian, saya suka cara kamu kerja. Nggak banyak ngomong, tapi hasilnya nyata. Rian hanya tersenyum, menunduk malu. Saya cuma berusaha sebaik mungkin, Mbak. Hidup udah terlalu keras buat saya kalau saya males-malesan. Perlahan, hubungan mereka semakin dekat. Namun Rian tetap menjaga jarak. Ia tahu posisi dirinya. Hanya seorang mantan tukang ojek, sementara Laras adalah anak seorang pengusaha sukses. Tapi justru sikap rendah hatinya itu yang membuat Laras semakin menghormatinya. Beberapa bulan kemudian, Bu Ratna memutuskan membuka cabang baru di kota sebelah. Dan tanpa ragu, ia mempercayakan seluruh pengelolaannya pada Rian. Semua karyawan terkejut. Bagaimana mungkin orang yang dulunya cuma pengantar makanan kini dipercaya mengurus cabang baru sepenuhnya? Tapi Bu Ratna menjawab dengan tenang. Saya percaya pada orang yang kerja dengan hati, bukan pada orang yang cuma pintar bicara. Cabang baru itu pun resmi dibuka. Di hari peresmian, Rian berdiri di depan papan nama restoran dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat masa lalu, saat dirinya hanya seorang ojek pangkalan yang diabaikan, bahkan oleh istrinya sendiri. Kini,
Ia berdiri tegak, bukan dengan kebanggaan berlebih, tapi dengan rasa syukur yang mendalam. Hari demi hari, cabang yang ia kelola makin ramai. Rian memperlakukan setiap karyawan dengan hormat, karena ia tahu rasanya dipandang rendah. Ia selalu bilang, "Kita semua di sini sama. Yang bikin beda cuma niat kerja kita." Suatu malam, setelah restoran tutup, Laras datang membawa 2 gelas kopi. Mereka duduk berdua di teras depan, menikmati suasana tenang di bawah cahaya lampu jalan. Laras menatap Rian dan berkata, "Mas, saya bangga sama kamu. Mama juga sering cerita, katanya kamu orang paling bisa diandalkan." Rian tersenyum kecil, menatap cangkir kopinya. "Saya cuma berusaha nggak ngulangin kesalahan. Dulu saya pernah kehilangan orang yang saya sayang karena saya nggak punya apa-apa. Sekarang saya cuma pengen hidup berguna, bukan balas dendam." Laras menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kadang, orang yang tulus justru dikasih jalan sama Tuhan. Mungkin ini giliran kamu, Mas." Malam itu, ucapan Laras terngiang terus di kepala Rian. Ia mulai merasa, mungkin benar, pintu rezekinya memang sedang terbuka. Bukan hanya dalam bentuk uang atau jabatan, tapi juga ketenangan hati, penghargaan, dan harapan baru. Di sisi lain, tanpa sepengetahuannya, kehidupan Sinta, mantan istrinya, kini semakin berantakan. Usaha Fahri bangkrut, rumah mereka dijual, dan kabar itu mulai tersebar kemana-mana. Tapi Rian tidak tahu, dan mungkin juga tidak peduli. Ia sibuk membangun masa depan, sementara masa lalu perlahan terkubur oleh kerja keras dan doa. Karena begitulah hidup. Kadang Tuhan menutup satu pintu, agar kita bisa menemukan gerbang yang lebih besar di depan. Dan bagi Rian, pintu itu kini terbuka lebar. Ia tak lagi berjalan di bawah bayang-bayang kegagalan, tapi di bawah cahaya keberkahan yang tumbuh dari kesabaran dan ketulusan. Kilauan nantikan episode 5, Cinta yang Tak Disangka. Hari-hari di restoran cabang baru berjalan dengan tenang. Rian kini dikenal sebagai manajer muda yang pekerja keras, disiplin, dan rendah hati. Setiap pelanggan yang datang selalu dilayaninya dengan senyum tulus. Ia tak pernah merasa lebih tinggi, meski kini banyak orang menaruh hormat padanya. Laras juga semakin sering datang ke cabang yang dikelola Rian. Ia membantu mengawasi operasional, dan kadang menemani Rian menghitung laporan keuangan di malam hari. Dari pertemuan-pertemuan kecil itulah, sesuatu mulai tumbuh, perasaan yang lembut, hangat, tapi juga menakutkan. Awalnya, Laras mencoba menepisnya. Ia tahu, Rian bukan pria biasa, tapi juga bukan pria yang mudah didekati. Sikapnya tenang, selalu menjaga jarak, dan tak pernah melampaui batas. Namun justru karena itulah, Laras semakin menghormatinya. Ia melihat bagaimana Rian memperlakukan orang dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa topeng. Suatu malam, hujan turun deras. Restoran sudah tutup. Namun Rian masih sibuk membereskan pembukuan. Laras datang membawakan payung dan sekotak nasi hangat. "Mas Rian belum makan, kan? Mama suruh saya bawain ini." Rian tersenyum, mengucapkan terima kasih. Mereka duduk berdua di sudut ruangan, ditemani suara hujan di luar jendela. Hening sesaat, sebelum Laras berkata pelan, "Mas, saya kadang mikir, kenapa Tuhan mempertemukan kita ya?" Rian menatapnya sejenak, lalu tersenyum tenang. "Mungkin supaya saya belajar bahwa masih ada orang baik yang mau percaya pada saya. Dulu, saya pernah kehilangan segalanya, Mbak. Tapi sekarang, saya merasa hidup saya mulai berarti lagi." Laras menunduk, hatinya bergetar. Ia melihat kesungguhan di mata Rian, mata yang pernah terluka, tapi kini mulai pulih. Ia tahu, pria di depannya bukan sekadar pekerja keras. Ia adalah sosok yang mengajarkan arti kesabaran dan ketulusan yang sesungguhnya. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin dekat. Tanpa banyak kata, tanpa janji manis, tapi penuh rasa saling menghargai. Rian selalu memastikan Laras pulang dengan selamat, mengantarnya sampai depan rumah. Dan setiap kali Laras menatap dari balik jendela, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran antara kagum, haru, dan cinta yang diam-diam tumbuh di hati. Namun Rian sendiri masih menahan diri. Ia belum berani membuka hati sepenuhnya. Bayangan masa lalunya dengan Sinta masih sesekali muncul. Luka itu memang sudah sembuh,
Tapi bekasnya tetap ada. Ia takut mencintai, takut kehilangan lagi, takut salah menaruh harapan. Suatu pagi, Bu Ratna memanggil Rian ke rumahnya. Di ruang tamu, Laras duduk di sebelah sang ibu sambil tersenyum hangat. Bu Ratna berkata pelan, "Rian, ibu tahu kamu anak baik. Selama ini kamu kerja sungguh-sungguh. Dan ibu udah anggap kamu kayak keluarga sendiri. Tapi ibu juga tahu, akhir-akhir ini Laras sering cerita tentang kamu." Rian tersentak. Wajahnya memanas, jantungnya berdegup cepat. Bu Ratna melanjutkan, "Saya nggak melarang kalau kalian saling suka. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, Rian. Cinta yang baik bukan tentang seberapa besar harta, tapi seberapa besar niat untuk menjaga." Kata-kata itu menggema lama di telinga Rian. Ia tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, menahan haru yang hampir pecah. Setelah lama diam, ia berkata pelan, "Bu, saya nggak mau Laras kecewa. Saya masih belajar menata hidup. Tapi kalau memang Tuhan izinkan, saya janji nggak akan main-main dengan perasaan itu." Bu Ratna menatapnya penuh makna. Itu saja yang ibu butuh dengar. Selebihnya, biarkan waktu yang jawab. Sejak hari itu, Rian dan Laras semakin dekat, tapi tetap dalam batas wajar. Mereka bekerja bersama, berjuang bersama, dan saling memahami tanpa banyak bicara. Laras sering menatap Rian diam-diam, kagum pada keteguhannya. Dan bagi Rian, Laras adalah sosok yang membuatnya kembali percaya pada cinta. Cinta yang tidak datang dengan kemewahan, tapi dengan ketulusan dan kesabaran. Namun di saat kebahagiaan mulai tumbuh, bayangan masa lalu kembali muncul. Suatu sore, saat Rian sedang memeriksa bahan baku di pasar, ia dikejutkan oleh suara yang familiar. "Rian?" Ia menoleh. Di hadapannya berdiri Sinta, mantan istri yang dulu meninggalkannya. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan matanya sembab. Ia tampak jauh berbeda dari wanita yang dulu penuh gengsi dan kemewahan. Rian terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Sinta menatapnya dengan air mata mengalir di pipi. "Rian, aku salah. Aku nyesel ninggalin kamu." Suara itu lirih, penuh penyesalan. Namun di dada Rian, tidak ada lagi amarah. Yang tersisa hanyalah rasa iba dan tenang. Mungkin inilah saatnya ia benar-benar melepaskan masa lalu. Karena ketika cinta baru datang dengan tulus, masa lalu hanya layak dijadikan pelajaran, bukan penyesalan. Dan di titik itulah, Rian sadar. Cinta sejati memang tak pernah bisa dipaksakan. Ia datang diam-diam, di saat hati sudah siap. Cinta yang tak disangka. Bukan karena harta, bukan karena balas dendam. Tapi karena Tuhan akhirnya mempertemukan dua hati yang sama-sama tulus. Hujan turun perlahan siang itu, membasahi jalanan pasar yang becek dan sesak. Rian berdiri kaku di tempatnya, menatap sosok yang sudah lama tak ia jumpai. Sinta, mantan istrinya. Wanita yang dulu meninggalkannya tanpa menoleh ke belakang, kini berdiri dengan wajah lusuh dan mata sembab. Beberapa detik terasa seperti keabadian. Tak ada kata, hanya tatapan yang syarat kenangan dan luka lama. Sinta menggigit bibirnya, menahan tangis yang sejak tadi bergetar di tenggorokannya. "Rian, aku nggak nyangka bisa ketemu kamu lagi. Aku nyesel." Suara itu lirih, hampir tenggelam di antara suara hujan dan riuh pasar. Rian menatapnya dalam diam. Dulu, wanita inilah yang membuatnya terpuruk. Namun kini, di hadapannya bukan lagi sosok yang angkuh dan memandang rendah, melainkan seseorang yang rapuh, kehilangan arah, dan penuh penyesalan. Rian menarik napas panjang, mencoba mengendalikan gejolak di dadanya. "Sinta, sudah lama ya? Aku nggak nyangka juga bakal ketemu kamu di sini." Sinta menunduk, suaranya parau. "Hidupku hancur, Rian. Fahri ninggalin aku. Bisnisnya bangkrut, rumah disita. Aku nggak punya apa-apa sekarang." Air mata mulai jatuh di pipinya. "Dulu aku pikir ninggalin kamu keputusan yang benar. Aku kira dengan orang kaya aku bakal bahagia. Tapi ternyata, semua cuma sementara." Rian terdiam. Ia tahu, di balik tangis itu, ada luka yang sama dalamnya seperti yang dulu ia rasakan. Namun kini hatinya berbeda. Tak ada lagi dendam, tak ada lagi amarah. Hanya rasa kasihan,
dan sedikit iba pada wanita yang dulu sempat ia cintai. Sinta, katanya pelan, hidup itu berputar. Aku juga pernah jatuh, bahkan lebih dalam dari kamu. Tapi kalau kita mau bangkit, Tuhan pasti kasih jalan. Jangan menyesal, cukup belajar dari yang sudah terjadi. Sinta menatapnya, air matanya tak berhenti mengalir. Kamu masih bisa ngomong sebaik itu sama aku? Setelah semua yang aku lakuin? Rian tersenyum kecil. Kalau aku terus nyimpen marah, aku nggak akan bisa maju. Aku udah ikhlas. Semoga kamu juga bisa mulai lagi, walau dari nol. Percakapan itu sederhana, tapi penuh makna. Bagi Rian, itu adalah titik akhir dari luka masa lalu. Ia akhirnya benar-benar bisa melepaskan beban yang selama ini menahannya. Sedangkan bagi Sinta, kata-kata Rian menjadi tamparan paling lembut, yang menyadarkannya bahwa penyesalan tak bisa memperbaiki waktu. Setelah pertemuan itu, Rian kembali ke restoran. Namun pikirannya masih dipenuhi bayangan Sinta yang menangis di bawah hujan. Ia tahu, hatinya kini benar-benar bebas. Bebas untuk melangkah ke masa depan tanpa bayang-bayang masa lalu. Namun, tak lama kemudian, Laras datang ke restoran. Ia melihat Rian duduk termenung di sudut ruangan. Mas, kenapa? Kelihatan murung banget. Rian tersenyum kecil, berusaha menenangkan suasana. Nggak apa-apa, Mbak. Cuma ketemu orang lama aja tadi. Laras mengangguk pelan, tapi matanya menyimpan rasa penasaran. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Sinta sampai juga ke telinga Laras. Seseorang di pasar melihat Rian berbicara dengan wanita yang kini bekerja serabutan di sana. Laras sempat terdiam. Ada rasa asing di dadanya. Bukan cemburu, tapi takut kehilangan sosok yang diam-diam sudah sangat ia pedulikan. Malam itu, saat restoran tutup, Laras memberanikan diri bertanya. Mas Rian, wanita yang Mas temui di pasar itu, siapa? Rian menatapnya lama. Ia tahu ini saatnya jujur. Dia, mantan istri saya, Mbak. Dulu dia ninggalin saya karena saya miskin. Tapi sekarang hidupnya nggak sebaik dulu. Saya cuma ketemu dia sebentar. Nggak lebih dari itu. Laras terdiam. Hatinya perih. Tapi bukan karena Rian masih menyimpan rasa. Melainkan karena ia bisa merasakan betapa berat masa lalu yang harus dilalui pria itu. Ia menatap Rian dengan mata berkaca-kaca. Mas, saya nggak akan tanya lagi. Tapi saya percaya, Mas udah cukup kuat buat nggak tenggelam di masa lalu. Ucapan itu menenangkan Rian. Ia mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara bergetar. Terima kasih, Laras. Kamu nggak tahu seberapa berarti kata-kata itu buat saya. Setelah malam itu, hubungan mereka semakin kuat. Tidak banyak bicara, tapi saling memahami dalam diam. Rian merasa, untuk pertama kalinya, ia benar-benar punya seseorang yang mau menerima dirinya apa adanya. Tanpa menuntut, tanpa membandingkan. Sementara di sisi lain, Sinta mulai menata hidupnya kembali. Ia bekerja di warung kecil, mencoba memulai dari bawah, seperti yang Rian pernah lakukan dulu. Setiap kali ia mengingat tatapan Rian yang penuh ketenangan, hatinya hancur sekaligus kagum. Karena pria yang dulu ia rendahkan, kini justru menjadi sosok yang paling ia hormati. Dan mungkin, inilah yang disebut kehidupan. Waktu akhirnya mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki. Kadang cukup untuk disadari dan disyukuri dari kejauhan. Waktu terus berjalan, dan musim berganti tanpa terasa. Setelah pertemuannya dengan Sinta, hidup Rian berubah. Bukan karena ia kembali terpuruk, melainkan karena ia akhirnya benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Setiap luka yang dulu sempat membuatnya hancur, kini justru menjadi sumber kekuatan. Ia bekerja lebih keras, bukan untuk membuktikan apapun, tetapi karena ia tahu, keberhasilan sejati lahir dari ketulusan, bukan dari balas dendam. Restoran cabang yang ia kelola terus berkembang pesat. Omzet meningkat, pelanggan makin banyak, dan Bu Ratna semakin mempercayainya. Bahkan, ia mulai mengajak Rian berdiskusi soal rencana besar, membuka franchise di beberapa kota. Rian, kata Bu Ratna suatu pagi, ibu udah lama pengen usaha ini berkembang. Tapi ibu nggak mau cari orang lain. Ibu mau kamu yang pimpin ekspansi ini. Rian terdiam. Hatinya bergetar antara bahagia dan takut. Bu, saya nggak yakin saya pantas.
Saya cuma orang biasa. Bu Ratna tersenyum bijak, menepuk bahunya. Justru karena kamu orang biasa, kamu bisa ngerti orang kecil. Itu yang bikin kamu beda dari pengusaha lain. Kalimat itu membekas di hati Rian. Ia mengingat masa-masa saat dirinya hanya seorang tukang ojek yang dikejar kebutuhan hidup. Ia pernah dihina, diremehkan, bahkan ditinggalkan. Tapi kini, semua rasa sakit itu justru menjadi bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Hari demi hari, Rian memimpin proyek pembukaan cabang baru di beberapa kota. Ia melatih tim baru, berbagi pengalaman, dan tak pernah segan turun langsung membantu karyawan. Ia selalu berkata pada mereka, "Saya juga dulu dari bawah. Kalau saya bisa bangkit, kalian juga bisa." Semangat itu menular. Dalam beberapa bulan saja, usaha Bu Ratna berkembang pesat hingga dikenal di berbagai daerah. Media lokal mulai meliput kisah mereka, dan nama Rian perlahan muncul di berbagai artikel sebagai manajer muda inspiratif. Namun, bagi Rian, penghargaan terbesar bukanlah dari berita, melainkan dari rasa damai yang kini memenuhi hatinya. Di tengah kesibukan itu, Laras tetap menjadi sosok yang paling setia mendampinginya. Ia selalu ada di setiap rapat, setiap perjalanan kerja, bahkan di saat Rian kelelahan dan hampir menyerah. Laras bukan hanya rekan kerja, tapi juga penopang semangatnya. Dan tanpa disadari, cinta mereka tumbuh semakin dalam, sederhana, tapi kuat. Suatu malam, setelah pulang dari rapat pembukaan cabang ketiga, Rian dan Laras duduk berdua di balkon kantor pusat. Langit cerah, lampu kota berkelap-kelip seperti bintang. Rian menatap ke kejauhan, lalu berkata pelan, "Lucu ya, Laras. Dulu saya cuma ojek keliling yang gak punya apa-apa. Sekarang, saya malah dipercaya ngurus usaha sebesar ini." Laras tersenyum lembut. "Mas gak cuma dipercaya, tapi juga dicintai banyak orang. Termasuk saya." Rian tertegun. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi menusuk ke dalam hati. Ia menatap Laras, matanya bergetar menahan haru. "Laras, saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya takut nggak bisa jadi orang yang sempurna buat kamu." Laras menatapnya lembut. "Saya nggak butuh yang sempurna, Mas. Saya cuma butuh orang yang tulus, dan itu kamu." Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun memendam luka, Rian tersenyum lepas. Senyum yang bukan karena kebanggaan, tapi karena rasa syukur yang begitu dalam. Ia tahu, cinta yang datang kali ini bukan pelarian, bukan luka yang disamarkan, melainkan cinta yang tumbuh dari dua hati yang sama-sama belajar dari rasa sakit. Namun kehidupan selalu punya caranya menguji. Beberapa hari kemudian, Rian mendapat kabar dari seseorang di pasar. Sinta jatuh sakit. Ia kini hidup sendirian di rumah kontrakan sempit, dan tak punya siapa-siapa lagi. Rian sempat terdiam lama. Ada bagian dari hatinya yang masih iba. Meski ia tahu, ia tak bisa kembali. Malam itu ia duduk sendirian di depan rumah, menatap langit. "Tuhan," bisiknya, "terima kasih karena Engkau kasih aku kesempatan buat bangkit. Kalau dulu aku nggak terluka, mungkin aku nggak akan sekuat ini." Air matanya jatuh perlahan, bukan karena sedih, tapi karena lega. Semua yang pernah menyakitinya kini justru membentuk dirinya menjadi sosok yang lebih baik. Dan di saat itu, ia sadar, setiap luka, jika diterima dengan ikhlas, bisa berubah menjadi kekuatan. Beberapa hari kemudian, Rian diam-diam mengirim bantuan untuk Sinta lewat orang lain. Tanpa nama, tanpa pesan, hanya sebungkus harapan agar mantan istrinya bisa sembuh dan memulai hidup baru. Ia tidak perlu pengakuan. Karena baginya, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan dengan damai. Dan malam itu, Rian menatap Laras yang sedang tertidur di kursi depan restoran, kelelahan setelah bekerja seharian. Ia tersenyum. Kini ia punya rumah yang sesungguhnya, bukan bangunan megah, tapi hati yang penuh cinta dan ketenangan. Hidup Rian kini tampak sempurna di mata banyak orang. Restoran cabang yang ia kelola berkembang pesat, karyawan makin banyak, dan media lokal bahkan menjulukinya sosok inspiratif dari tukang ojek ke pengusaha sukses. Namun di balik senyum itu, badai perlahan mulai mendekat tanpa ia sadari. Segalanya berawal dari sebuah keputusan besar. Bu Ratna, pemilik utama usaha itu, ingin memperluas bisnis keluar pulau.
Ia percaya hanya Rian yang mampu memimpin proyek ekspansi tersebut. Rian, ini kesempatan besar. Tapi butuh waktu lama di luar kota. Mungkin setahun. Ujar Bu Ratna serius di ruang rapat. Saya percaya kamu bisa. Tapi kamu harus siap ninggalin semua urusan di sini dulu. Rian terdiam. Setahun? Berarti ia harus meninggalkan Laras, tim yang sudah seperti keluarga, dan kehidupan yang baru saja stabil. Namun di sisi lain, ini adalah kepercayaan yang tidak bisa dianggap enteng. Malam itu, Rian duduk berdua dengan Laras di taman belakang restoran. Angin malam berhembus lembut, tapi suasana di antara mereka terasa berat. Laras, kata Rian pelan, Bu Ratna mau saya pimpin proyek cabang baru di luar kota. Tapi kalau saya pergi, berarti saya nggak bisa di sini selama setahun. Laras menunduk. Ia tahu ini kesempatan besar, tapi hatinya tak siap berpisah. Saya ngerti, Mas, ini karir Mas. Tapi, kalau Mas pergi, apa semuanya tetap sama nanti? Rian menatap Laras dalam diam. Pertanyaan itu sederhana, tapi sulit dijawab. Sebab ia sendiri tak tahu apakah waktu dan jarak akan mengubah segalanya. Sejak malam itu, hubungan mereka mulai diuji. Kesibukan Rian menumpuk karena ia harus menyiapkan segala dokumen dan tim untuk proyek baru. Sementara Laras, yang sebelumnya selalu mendampinginya, merasa perlahan tersisih. Setiap kali mereka berbicara, yang muncul hanyalah perbedaan pandangan. Mas sekarang sibuk banget, bahkan buat makan bareng aja susah, ujar Laras suatu malam. Saya nggak berubah, Laras. Saya cuma berjuang, balas Rian dengan nada lelah. Tapi kadang, saya merasa perjuangan Mas udah nggak nyisain tempat buat saya. Kalimat itu membuat suasana membeku. Rian hanya bisa terdiam. Ia tahu Laras benar, tapi ia juga tak tahu bagaimana menyeimbangkan semuanya. Beberapa minggu kemudian, badai yang lebih besar datang. Salah satu cabang baru yang baru saja dibuka mengalami masalah besar. Laporan keuangan tidak transparan, bahan baku hilang, dan ada dugaan penggelapan uang oleh manajer cabang. Sebagai pemimpin utama, semua mata langsung tertuju pada Rian. Media mulai menulis berita miring. Manajer muda bermasalah. Usaha besar terancam tutup. Judul-judul itu membuat nama Rian yang sempat harum, mendadak dipenuhi tuduhan dan cibiran. Laras mencoba menenangkan, tapi Rian yang tertekan mulai menjauh. Saya harus beresin semua ini sendiri. Laras, saya nggak mau kamu ikut capek. Namun Laras menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, dulu waktu Mas susah, saya di samping Mas. Masa sekarang, waktu Mas diuji, saya malah disuruh pergi. Rian terdiam, tapi ia tetap keras kepala. Ia merasa bersalah karena gagal menjaga kepercayaan Bu Ratna, juga takut kehilangan nama baik yang sudah ia bangun dengan susah payah. Hari-harinya kini diisi rapat panjang, perjalanan mendadak, dan beban berat di pundaknya. Sampai suatu malam, tubuhnya tumbang di kantor karena kelelahan. Laras datang tergesa-gesa. Ia menangis melihat Rian terbaring lemah. Wajahnya pucat, matanya kosong. Saat itulah Rian sadar. Semua kesuksesan yang ia kejar ternyata tidak ada artinya kalau ia kehilangan orang yang paling tulus mencintainya. Beberapa hari setelah pulih, Rian mendatangi Bu Ratna. Bu, saya tanggung jawab penuh atas semua yang terjadi. Tapi izinkan saya minta satu hal. Saya nggak mau ekspansi itu kalau harus ninggalin tim dan Laras. Bu Ratna menatapnya dalam diam, lalu tersenyum kecil. Rian, kamu bukan gagal. Kamu cuma diuji. Kadang Tuhan memang kasih badai, bukan buat menjatuhkan, tapi buat lihat siapa yang tetap berdiri. Kata-kata itu menenangkan hati Rian. Ia lalu memutuskan untuk memperbaiki semua kesalahan, satu persatu. Ia tak lagi memikirkan omongan orang, tak lagi mengejar pujian. Yang ia kejar hanyalah ketenangan dan kebenaran. Beberapa minggu kemudian, masalah itu perlahan terselesaikan. Pelaku penggelapan tertangkap, nama Rian dibersihkan, dan reputasinya kembali pulih. Namun bagi Rian, pelajaran terbesar bukanlah tentang bisnis, melainkan tentang cinta, tanggung jawab, dan makna keikhlasan. Malam itu, ia menatap Laras yang duduk di depannya, lalu berkata pelan, "Kamu benar, Laras. Badai kemarin memang berat. Tapi kalau nggak ada badai itu, mungkin aku nggak akan tahu betapa berharganya kamu dan semua yang aku punya sekarang."
Laras tersenyum. Air mata bahagia menetes di pipinya. Dan di balik senyuman itu, ada cahaya baru. Cahaya yang lahir dari badai, dari luka, dan dari cinta yang tetap bertahan meski diterpa ujian. Beberapa bulan telah berlalu sejak badai besar itu mereda. Usaha Rian kembali berjalan stabil. Karyawan bekerja dengan semangat, dan suasana di restoran kembali hangat seperti dulu. Rian dan Laras pun kini tampak lebih tenang. Mereka belajar banyak dari badai yang sempat mengguncang hidup mereka. Belajar untuk saling memahami, bukan hanya saling mencintai. Setiap pagi, Rian datang lebih awal ke restoran. Ia menyiapkan kopi untuk Laras, dan kadang mereka duduk bersama di teras sebelum para karyawan datang. Tak banyak kata, tapi keduanya tahu, ketenangan itu adalah hadiah terbesar dari perjuangan mereka selama ini. Namun, seperti langit yang tak selalu cerah, kehidupan pun selalu menyimpan kejutan. Suatu sore, saat Rian baru saja selesai rapat dengan tim cabang, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Halo, ini dengan Rian? Iya, betul. Maaf, ini siapa ya? Saya dari rumah sakit daerah. Kami dapat nomor Bapak dari dompet pasien bernama Sinta. Dia menyebut nama Bapak sebelum pingsan. Rian terdiam. Sinta, nama itu kembali menggema di kepalanya. Mantan istri yang dulu meninggalkannya karena kemiskinan, yang terakhir ia dengar hidup sendirian dan sakit-sakitan. Tangannya gemetar, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Bagaimana keadaannya sekarang? Masih kritis, Pak. Kalau bisa, mohon datang secepatnya. Malam itu, Rian langsung berangkat ke rumah sakit. Perjalanan terasa panjang, bahkan lebih panjang dari jarak sebenarnya. Hujan turun deras di luar, seperti menggambarkan perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya, antara iba, marah, dan sedih. Saat tiba di rumah sakit, Rian melihat sosok yang dulu sangat ia kenal. Sinta terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat, tubuhnya kurus, nyaris tak dikenali. Namun mata itu masih sama. Mata yang dulu penuh keangkuhan, kini terlihat rapuh dan menyesal. Rian? Suaranya pelan, serak. Aku nggak nyangka kamu masih mau datang. Rian duduk di sampingnya, mencoba tersenyum meski dadanya sesak. Nggak usah banyak ngomong dulu. Sinta, istirahat aja. Yang penting kamu tenang. Air mata Sinta menetes. Ia memegang tangan Rian, menggenggamnya erat seakan takut kehilangan lagi. Aku, nyesel, Rian. Aku ninggalin kamu waktu itu karena aku buta sama dunia. Aku pikir uang bisa bikin aku bahagia. Tapi aku salah. Rian menatapnya lama. Tak ada kebencian, hanya iba yang dalam. Kita semua pernah salah, Sinta. Yang penting sekarang kamu istirahat. Lupakan masa lalu. Sinta tersenyum lemah. Kamu tetap sama seperti dulu. Selalu baik. Aku harap kamu bahagia. Rian, kamu pantas dapat itu. Beberapa hari kemudian, Sinta mengembuskan napas terakhirnya. Tidak ada keluarga, tidak ada kerabat, hanya Rian yang menemani di sisi ranjangnya. Di saat itu, Rian menyadari sesuatu yang begitu dalam. Bahwa dendam, penyesalan, dan luka hanyalah bayangan yang menahan langkah manusia untuk bahagia. Dan memaafkan bukan berarti melupakan, tapi membebaskan diri dari beban masa lalu. Setelah pemakaman, Rian kembali ke kota dengan hati yang berat namun tenang. Laras menyambutnya di depan restoran, matanya lembut tapi khawatir. Mas, kamu nggak apa-apa? Rian tersenyum samar. Aku cuma sadar satu hal, Laras. Hidup ini terlalu singkat buat terus nyimpan luka. Aku udah berdamai, bukan cuma sama dia, tapi juga sama diriku sendiri. Laras menggenggam tangan Rian erat. Aku bangga sama Mas. Kamu kuat bukan karena nggak pernah jatuh, tapi karena setiap kali jatuh, Mas selalu bangkit dengan hati yang bersih. Malam itu, mereka berdua duduk di teras restoran. Langit yang beberapa hari terakhir mendung, kini mulai cerah kembali. Rian menatap bintang-bintang di atas sana, lalu berbisik lirih. Mungkin benar, Laras. Langit nggak selamanya mendung. Kadang Tuhan cuma pengen kita sabar nunggu matahari muncul lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rian benar-benar merasa bebas. Bebas dari penyesalan, bebas dari amarah,
bebas dari beban masa lalu. Ia tahu, setiap langkah hidupnya, dari tukang ojek yang dihina, hingga menjadi pengusaha sukses, bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana besar Tuhan. Kini, hatinya penuh syukur. Ia kehilangan banyak hal, tapi juga mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma kopi dan senyum hangat Laras di sampingnya. Dan di bawah langit yang perlahan cerah, Rian sadar bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu kelam bagi orang yang mau memaafkan dan melangkah lagi. Waktu terus berjalan, hari demi hari berlalu, membawa Rian pada babak baru kehidupannya. Setelah semua badai dan kehilangan, kini hidupnya perlahan menemukan ritme damai. Restoran semakin berkembang, namanya dikenal luas, tapi yang paling penting, hatinya tenang. Ia tak lagi berjuang untuk membuktikan apapun. Ia bekerja bukan karena ambisi, tapi karena rasa syukur. Ia mencintai Laras bukan karena ingin dilengkapi, tapi karena ingin berbagi kebahagiaan yang ia miliki. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya keemasan. Rian berdiri di depan jendela kantor barunya, gedung kecil tapi hangat, dengan papan bertuliskan, Rianes Family Kitchen. Ia menatap tulisan itu lama, lalu tersenyum pelan. Dulu aku nggak punya apa-apa, bahkan kadang nggak punya harapan. Tapi lihat sekarang, ternyata Tuhan benar-benar nggak pernah ninggalin. Laras datang membawa 2 cangkir kopi, senyumnya lembut seperti biasa. Mas, hari ini kita resmi buka cabang ke-5. Loh, siap-siap diserbu pelanggan nih. Candanya. Rian tertawa kecil, menatap wanita itu penuh rasa bangga. Semua ini nggak akan ada tanpa kamu, Laras. Kamu yang bikin aku kuat waktu aku udah nyerah. Laras menatapnya, matanya berkaca-kaca. Enggak, Mas, kita yang saling nguatkan. Takdir mungkin gak selalu indah, tapi ternyata selalu pas. Hari pembukaan berjalan meriah. Karyawan bersorak, pelanggan berdatangan, bahkan media lokal kembali menulis kisah inspiratif tentang tukang ojek yang kini jadi pengusaha dermawan. Ya, Rian kini bukan hanya pemilik usaha, tapi juga seseorang yang aktif membantu banyak orang kecil seperti dirinya dulu. Ia membuka program pelatihan kerja gratis, memberikan kesempatan bagi para mantan ojek, buruh, dan pengangguran untuk belajar usaha kuliner. Saya cuma mau bantu mereka yang dulu seperti saya, ucapnya pada wartawan. Karena saya tahu rasanya diremehkan, rasanya nggak dianggap. Kalau dulu saya bisa bangkit, berarti mereka juga bisa. Sore harinya, setelah semua acara selesai, Rian dan Laras duduk di taman belakang. Suara burung sore dan angin lembut membuat suasana begitu damai. Rian menatap langit, lalu berkata pelan. Kamu tahu, Laras? Dulu waktu aku diceraikan, aku pikir hidupku udah selesai. Aku merasa kalah, gak berharga, bahkan sempat nyalahin Tuhan. Tapi ternyata, semua itu bagian dari jalan pulangku. Laras menatapnya bingung. Jalan pulang? Rian mengangguk. Iya. Pulang ke diriku sendiri. Pulang ke hati yang dulu hilang karena aku sibuk ngejar pengakuan orang lain. Suasana hening sejenak. Matahari mulai turun di ufuk barat, cahayanya memantul di wajah mereka, hangat dan tenang. Dan sekarang, lanjut Rian, aku sadar, rumah bukan cuma tempat tinggal. Rumah adalah orang yang bikin kita tenang, yang bisa nerima kita apa adanya, dan itu kamu, Laras. Laras tak bisa menahan air matanya. Ia menatap Rian dengan senyum bergetar, lalu menggenggam tangannya erat. Aku juga ngerasa gitu, Mas. Hidup bareng kamu itu bukan tentang harta atau sukses, tapi tentang rasa syukur bisa jalan bareng orang yang gak pernah menyerah. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dalam acara sederhana namun penuh kebahagiaan. Bukan pesta mewah, bukan gaun mahal, hanya kebersamaan yang tulus, dihadiri keluarga karyawan dan orang-orang yang dulu pernah ditolong Rian. Bahkan Bu Ratna datang memberi restu, meneteskan air mata bahagia. Kamu sudah lebih dari sekadar sukses, Rian. Kamu berhasil jadi manusia yang gak lupa dari mana kamu berasal. Rian hanya tersenyum, memeluk Laras erat. Hari itu, tak ada lagi rasa malu, dendam, atau penyesalan. Hanya rasa damai, rasa pulang. Tahun demi tahun berlalu, dan Rianes Family Kitchen tumbuh menjadi jaringan besar di berbagai kota.
Namun Rian tetap rendah hati. Ia masih sering duduk di depan toko, menyapa pelanggan satu persatu. Kadang ia memberi makanan gratis untuk tukang ojek yang lewat. Ambil aja, Bang. Saya dulu juga ojek, katanya dengan senyum sederhana. Dan setiap kali malam tiba, Rian selalu menatap langit dari beranda rumah kecilnya bersama Laras. Ia tidak lagi bertanya, kenapa dulu aku disakiti? Karena ia tahu, semua luka, semua kehilangan, semua perjalanan panjang itu adalah cara Tuhan mengajarinya makna sejati dari kekuatan dan cinta. Langit malam itu cerah, bintang-bintang bertebaran. Laras bersandar di bahunya, sementara Rian berbisik pelan. Akhirnya, aku pulang, bukan ke tempat, tapi ke hati yang tenang. Narator menutup kisah dengan suara lembut penuh makna. Dari seorang tukang ojek yang diremehkan, menjadi sosok yang dihormati. Bukan karena kekayaan, tapi karena ketulusan dan keberanian untuk terus melangkah. Sebab sesungguhnya, setiap luka adalah jalan menuju takdir yang lebih indah. Dan setiap badai, pada akhirnya, akan membawa kita pulang.